Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang memiliki kemuliaan yang agung. Dia telah menyempurnakan nikmatnya atas hamba-hambanya yang beriman dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang taat baik di dunia dan dalam urusan agamanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang sangat penyayang dan penuh kasih terhadap orang yang beriman. Semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa tercurah kepadanya, keluarga, dan para sahabatnya, kepada para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Ketahuilah bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan melindunginya. Siapa yang menjaga batasan-batasannya, niscaya Allah akan menjaganya dan memeliharanya. Allah berfirman, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Kaum mukminin sekalian, telah berlalu satu musim ibadah yang agung. Telah usai pula hari-hari haji serta kunjungan mulia ke tanah suci. Selamat bagi kalian, wahai para tamu Allah, atas rangkaian ibadah yang telah tercapai. Kalian adalah orang-orang yang memenuhi panggilan dan sambutan seruan suci itu. Kalian telah mengagungkan apa yang disucikan dan segenap syiar agama. Kalian menegaskan tauhid di tempat yang mulia, masyair. Selamat atas sempurnanya ibadah kalian dan limpahan karunia Allah dan anugerahnya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa di antara tanda diterimanya amal adalah berkelanjutannya dalam amal itu menuju apa yang dicita-citakannya, dan terus bertambahnya kebaikan dalam kehidupan. Dan di antara hal yang terbesar yang membantu istiqomah dan konsistensi itu adalah ketaatan, menjaga hubungan dengan Allah di setiap waktu, agar setiap mendapatkan penjagaan darinya di dunia dan setelah kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berada di belakang Nabi SAW suatu hari di atas tunggangannya, lalu dia bersabda, nak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka niscaya tidak akan bisa mereka membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis mulia ini sangatlah syarat dengan petunjuk dan makna yang luas. Nabi SAW mengawali sabdanya dengan kata-kata, nak, aku akan mengajarkanmu kepada beberapa kalimat, yaitu kalimat-kalimat yang Allah jadikan bermanfaat bagimu baik di dalam urusan dunia maupun akhiratmu. Ini adalah bentuk pembukaan yang kuat dan menarik perhatian, yang mendorong pendengarnya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Maksudnya, jagalah hak-haknya dan batasan-batasannya dengan sungguh-sungguh. Komitmenlah dalam menjalankan perintah dan jauhilah larangannya dengan penuh keteguhan. Siapa yang melakukannya, maka ia termasuk orang yang menjaga batas-batas Allah dan meraih janjinya berupa kemenangan dan surga. Allah berfirman, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang bertobat dan patuh, yaitu orang yang takut kepada Allah dan yang Maha Pengasih. Dia tidak melihat padahal Dia tidak melihatnya, dan datang dengan hati yang bertobat, masuklah ke dalam surga dengan damai. Itulah hari keabadian. Sungguhnya hal terpenting yang wajib dijaga dari batasan dan hak Allah adalah menjaga tauhid dan memurnikannya dari segala bentuk syirik. Tauhid adalah pondasi dan penopang agama. Tanpa tauhid tiada pahala amalan yang dapat diharapkan, dan dengan tauhid harapan dan cita-cita tidak akan sia-sia. Allah berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik pasti amalmu akan terhapus dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Hal yang terpenting lainnya yang wajib dijaga setelah tauhid adalah menjaga solat. Solat adalah tiang agama Islam, dan
amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Ia adalah rahasia keberhasilan dan kunci kesuksesan. Allah berfirman, peliharalah solat-solat wajib dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Selanjutnya, wajib atas kalian, wahai hamba Allah, untuk menunaikan seluruh rukun Islam yang lain, zakat, haji, dan puasa. Laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya dan tegakkanlah hak-haknya dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara seiman. Adapun sabda Nabi SAW, niscaya Dia akan menjagamu. Maknanya Allah akan menjagamu dalam urusan agamamu dan duniamu, sebab balasan itu sejenis dengan amal perbuatan. Allah berfirman, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Penjagaan Allah itu ada dua. Yang pertama, dan ini adalah yang paling mulia, penjagaan Allah terhadap hambanya dalam urusan agama dan keimanannya, serta dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah menjaganya selama hidupnya dari subuhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan. Allah menjaganya dari segala sesuatu yang bisa merusak agamanya dan menjaga dirinya saat menjelang kematian dengan mewafatkannya di atas iman dan di atas sunnah. Jenis kedua, penjagaan Allah dalam urusan duniawinya, seperti menjaga dirinya, anak-anaknya, keluarganya, hartanya. Tak satu pun keburukan mampu menyentuhnya dan tak ada bahaya yang bisa menimpanya kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman baginya, ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Al-Imam Muhammad bin Munkadir rahimahullah berkata, sungguhnya Allah menjaga anak keturunan seseorang yang soleh, bahkan anak dari anaknya dan rumah-rumah di sekitarnya. Mereka semua senantiasa berada dalam penjagaan dan lindungan dari Allah. Sesuai besarnya penjagaan seorang hamba terhadap Rabb-nya, sebesar itu pula penjagaan Allah terhadap dirinya. Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya, siapa yang menjaga batasan Allah dan memperhatikan hak-hak Allah, maka ia akan mendapati Allah bersamanya dalam segala urusannya, menjaganya dan menolongnya. Allah berfirman, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, adapun sabda Nabi SAW, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka ini sebagaimana firman Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon kepada Allah berarti berdoa dan menunjukkan kerendahan diri kepadanya. Sudah seharusnya seorang hamba memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepadanya, karena tak ada yang dapat mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah. Hamba sekalian, semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran dan Sunnah dan berikan manfaat dari kandungan keduanya. Demikian yang aku sampaikan, dan aku mohon ampun untuk kita semua kepada Allah. Mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya dan siapa saja yang setia mengikuti mereka. Amma ba'du, kaum muslimin sekalian, di akhir hadis yang agung ini Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu keburukan, mereka tak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah terangkat dan lembaran telah mengering. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang hamba, manfaat atau musibah, semuanya telah ditetapkan. Allah berfirman, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Segala takdir telah diselesaikan dan dicatat sejak lama sebelum langit dan bumi diciptakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati kalian, barang siapa yang mengenal Allah dalam masa lapangnya, maka Allah akan bersamanya dan menjaganya dalam seluruh keadaannya. Allah akan menolak bahaya darinya ketika kesulitan menerpanya dan akan melindunginya pada masa-masa sulit dan musibah menimpanya.
Wahai jamaah haji, tamu-tamu Allah sekalian, semoga Allah menerima ibadah haji kalian dan segala amal kalian. Semoga Allah mengembalikan musim yang penuh berkah ini kepada kita berulang-ulang tahun ke tahun dan berkali-kali sepanjang umur. Di antara hal yang menyenangkan hati, membanggakan dada, dan mewajibkan rasa syukur adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang bijak di negeri yang diberkahi ini, berupa upaya besar yang mulia serta prestasi agung yang nyata. Upaya tersebut dengan izin Allah membuahkan keberhasilan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah membalas para pemimpin kita dengan balasan terbaik, menjadikan segala usaha mereka tercatat sebagai amal yang diterima dan menuliskan pahala yang berlipat-lipat bagi mereka. Akhirnya, ucapkanlah salawat dan salam kepada pemimpin orang-orang bertakwa dan teladan orang-orang yang bertauhid, sebagaimana Allah memerintahkan kalian dalam firman-Nya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam keberkahan atas Rasulmu yang terpercaya, juga kepada keluarga beliau dan istri-istri beliau yang merupakan benda kaum mukminin. Ya Allah, ridailah Khulafaur Rasyidin serta para sahabat, para tabi'in dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Sertakan pula kami bersama mereka dengan karunia-Mu. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Jagalah benteng agama ini. Jadikanlah negeri ini dan negeri yang aman, tentram dan sejahtera. Begitu pula seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, terimalah dari seluruh jamaah haji ibadah haji dan usaha mereka. Jadikanlah haji mereka sebagai haji yang mabrur, usaha mereka usaha yang diterima, dan dosa mereka dosa yang terampuni. Ya Allah, jadikanlah perjalanan mereka sebagai perjalanan yang diberkahi, kepulangan mereka sebagai kepulangan yang mulia, dan perjalanan mereka sebagai perjalanan yang dipenuhi keselamatan dan keamanan. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami, pelayan dua tanah suci dan putra mahkota beliau untuk segala sesuatu yang Engkau cintai dan ridai. Limpahkanlah kepada mereka ganjaran atas segala jerih payah mereka dalam melayani dua tanah suci serta para tamu Allah. Balaslah pula segala kebaikan seluruh aparat dan pekerja yang ikut melayani tamu-tamu Allah. Ya Allah, tolonglah aparat keamanan kami dan para tentara kami yang berjaga-jaga di perbatasan negeri kami. Lindungilah mereka dan penjagaan-Mu. Naungilah mereka dengan pelindungan-Mu. Ya Allah, lapangkanlah kesempitan orang-orang yang sedang dirundung kesusahan. Angkatlah beban orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Lunasi hutang orang yang kena hutang. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit dan dari kalangan kaum muslimin. Rahmatilah orang yang wafat dari kalangan kami dan kaum muslimin. Tolonglah orang-orang yang lemah dari saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berilah mereka jalan keluar, jalan lapang dari setiap kesulitan, keselamatan dari setiap bencana. Ya Allah, sembuhkan luka-luka mereka. Hentikanlah pertumpahan darah mereka dan kuatkanlah hati-hati mereka. Ya Allah, lindungilah Masjidil Aqsa. Lindungilah Masjidil Aqsa dan jadikanlah ia tetap mulia dan teguh hingga hari kiamat. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari segala sifat yang mereka sandarkan. Keselamatan kepada para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.